Saudara-saudari, Bapak dan Ibu, rekan-rekan muda, anak-anak, Shalom Alaikum. Untuk mengerti dengan lebih baik perayaan 2 November pada hari ini, yaitu perayaan pengenangan arwah semua umat beriman, kita mesti bertolak dari satu penggal kata atau kalimat di dalam kredo atau syahadat, yaitu persekutuan para kudus. Kalau kita mengucapkan syahadat kan ada itu penggalan itu ya, persekutuan para kudus. Kalau kita memahami apa makna persekutuan para kudus dan ajaran di balik itu, baik dalam katekismus maupun dalam ayat-ayat suci Alkitab, kita akan paham dengan lebih baik kenapa Gereja Katolik merayakan perayaan 2 November. Mari sekarang kita dalami persekutuan para kudus itu maksudnya apa. Kadang-kadang saya bertanya kepada orang Katolik, kamu tahu nggak apa maksudnya persekutuan para kudus? Tahu Rama, maksudnya apa? Orang-orang suci yang sudah di surga, maksudnya Santo Santa. Betul, tetapi yang dimaksudkan dalam arti kata persekutuan para kudus bukan hanya orang-orang suci di surga, tapi ada 3 tempat, atau ada 3 keadaan, atau ada 3 kelompok yang tercakup di dalam istilah persekutuan para kudus itu. Maka kalau memikirkan atau menjawab, oh persekutuan para kudus adalah orang-orang suci di surga, betul, tapi baru betulnya sepertiga. Karena ada 2 keadaan yang lain atau 2 kelompok yang lain. Di dalam ajaran Gereja Katolik yang sumbernya dari Alkitab, istilah orang-orang kudus sudah digunakan sejak zaman para rasul, tidak hanya orang-orang mereka yang sudah ada di surga yang disebut orang-orang kudus. Maka ayo kita uraikan 3 kelompok itu mana saja. Kelompok yang pertama, mereka yang sudah mulia berada di hadirat Allah, gampangnya Santo Santa orang-orang suci yang sudah ada di surga. Nomor 2, mereka yang sudah meninggal, yang sudah jelas masuk surga, tetapi harus dimurnikan di api penyucian atau purgatorium. Kelompok yang ketiga adalah orang-orang yang masih hidup, yang telah percaya kepada Tuhan Yesus, yang masih harus berjuang di atas muka bumi ini. Jadi itulah persekutuan para kudus. Maka kamu, saya, frater, kita semua yang masih hidup ini juga termasuk dalam golongan persekutuan para kudus, salah satu anggota dari persekutuan para kudus. Maka apa itu persekutuan para kudus? Ada 3 golongan. Golongan pertama yaitu Santo Santa di surga. Yang kedua, umat beriman yang telah meninggal di purgatorium. Golongan ketiga, kita umat beriman yang masih hidup di atas muka bumi, yang masih harus berjuang. Ketiga-tiganya punya istilah masing-masing. Santo Santa adalah gereja yang sudah mulia, karena mereka mulia di hadapan Allah, karena mereka telah berada di dalam kemuliaan surgawi. Golongan yang kedua di purgatorium, istilahnya adalah gereja yang sedang disucikan. Karena mereka yang di purgatorium sudah jelas masuk surga, tetapi masih memiliki dosa kesalahan, atau gampangnya dalam bahasa Jepang jelas dan gampang, masih memiliki kotoran-kotoran yang harus dibersihkan supaya layak memasuki kerajaan abadi. Dan kita istilahnya gereja yang masih berjuang. Kita ini orang-orang kudus, tapi kadang-kadang kepleset menjadi kudis. Kudus kepleset jadi kudis, maka dikatakan gereja yang masih berjuang. Sekarang supaya dapat memahami lebih baik perayaan hari ini, kita akan bertanya, bagaimana hubungan ketiga tempat atau ketiga golongan ini? Kalau kita paham hubungannya, nanti akan lebih baik memahami perayaan 2 November ini maksudnya apa. Apakah masing-masing terpisah? Oh tidak. Kalau kita membaca ajaran gereja yang sumbernya dari Alkitab, ketiga tempat ini dirumuskan dalam katekismus dengan 2 istilah. Ketiga tempat yaitu surga, purgatorium, dunia di atas muka bumi ini terhubung yaitu 1 dengan ikatan cinta yang tetap, 2 yaitu dengan pertukaran kekayaan. Yang pertama tadi apa?
ikatan cinta yang tetap. Yang kedua apa? Pertukaran kekayaan. Apa maksudnya ikatan cinta yang tetap? Ikatan yang tidak dapat diputuskan, itulah maksudnya ikatan cinta yang tetap. Kenapa? Ayatnya dalam Alkitab ada dalam surat Roma pasal yang ke-8 ayat 38 sampai ayat 39. Ini menjelaskan ikatan cinta yang tak dapat terputuskan, ikatan kasih yang siapapun tidak bisa menghentikannya. Maka dinamakan ikatan cinta yang tetap. Roma 8, 38 sampai 39 yang bunyinya baik mati maupun hidup tidak dapat memisahkan kita dari kasih Kristus yang ada dalam kasih Allah. Demikian bunyinya dari kitab Roma 8 itu. Artinya memang kita terhubung dengan mereka yang di surga, kita terhubung dengan mereka yang di penyucian. Nomor 2 tadi apa? Pertukaran kekayaan. Tetapi yang dimaksudkan pertukaran kekayaan adalah kekayaan spiritual, kekayaan rohani. Kenapa? Karena 3 tempat tadi kekayaan rohaninya tidak sama. Ada yang orang kaya, kalau menggunakan istilah duniawi ya, tentu kekayaan di sini bukan kekayaan jasmani, bukan harta benda, bukan uang, tapi kekayaan rohani, kekayaan spiritual. Tapi menggunakan bahasa Jepang biar gampang, kita bayangkan itu bagikan di dunia tapi kekayaannya tidak berwujud tapi spiritual. Ada yang kaya, ada yang setengah kaya, ada yang melarat alias miskin. Mana yang kaya dari ketiga tempat ini? Yaitu mereka yang sudah di surga. Ini orang-orang kaya. Kalau yang ikut misa perayaan para kudus, ingat 2 hal yang kujelaskan apa arti atau makna orang-orang kudus. Ada 2 hal, yaitu apa? Sukses dan akses. Mereka orang-orang kaya karena sukses dan akses. Mereka yang sudah sukses karena setia kepada hukum Tuhan, akses langsung kepada Tuhan. Orang-orang kaya, ini bahasa gampang aja ya. Mereka di surga orang-orang kaya rohani. Ada yang setengah kaya. Setengah kaya itu siapa? Ya elu, ya. Kamu, saya, frater, kita semua setengah kaya. Karena kadang-kadang kita ini suci, kadang-kadang ini kudus, kadang-kadang kita baik, kadang-kadang kita kayak malaikat, sekali waktu kayak demit. Jadi setengah kaya. Kadang-kadang benar, kadang-kadang salah, kadang-kadang suci, kadang-kadang harus bertobat, kadang-kadang melakukan yang jahat, tapi kadang-kadang kita juga melakukan yang baik. Lalu mereka yang di purgatorium atau api penyucian, mereka ini orang-orang melarat, orang-orang miskin yang membutuhkan uluran tangan, yang membutuhkan doa-doa dan kekayaan spiritual. Kenapa? Karena orang-orang di purgatorium ini dalam bahasa Jepang mengalami defisit, atau dalam bahasa peribahasa itu dulu besar pasak daripada tiang. Untuk menggambarkan, kalau digambarkan dengan kehidupan duniawi, mereka yang di purgatorium ini penghasilannya 500.000, pengeluarannya 2 juta. Bagaimana bisa cukup? Penghasilannya 500.000, pengeluarannya 2 juta. Mereka bisa berdoa enggak? Bagi mereka sendiri bisa. Tapi bahkan doa-doa mereka masih kurang dengan ibarat tadi 500.000, tapi pengeluarannya 2 juta. Itulah kenapa ketiga golongan ini saling membantu dengan pertukaran kekayaan spiritual, pertukaran kekayaan rohani. Ayatnya di mana? Kalau yang ingin tahu ayatnya ada di dalam surat Roma pasal yang ke-15 ayat yang pertama yang bunyinya, kita yang kuat wajib menanggung mereka yang lemah dan jangan mencari kesenangan sendiri. Jadi kita yang kuat wajib menanggung mereka yang lemah. Ingat, dari 3 tempat tadi paling kaya siapa? Orang-orang suci. Setengah kaya siapa? Kita yang masih di dunia. Orang melarat yang mana? Purgatorium. Maka yang di surga, Santo Santa mendoakan 2 tempat ini sekaligus. Orang kaya, nyumbangnya banyak. Nyumbang yang di dunia maupun nyumbang yang di purgatorium. Orang-orang kaya, sukses dan akses. Jadi yang hidup didoakan, yang mati didoakan. Contohnya, para kudus di surga mendoakan Rama Bayu yang masih hidup, tapi juga mendoakan almarhum
Romo Paul yang sudah meninggal. Kan beliau di mana? Ya barangkali di purgatorium saya kira ya. Karena namanya kita orang biasa, banyak kesalahannya. Maka orang-orang kudus mendoakan Romo Bayu, mendoakan Romo Paul almarhum yang sudah meninggal. Karena orang-orang kudus. Kita yang masih di dunia mendoakan mereka yang di purgatorium. Kalau para kudus nggak perlu didoakan. Mereka orang-orang kaya nggak perlu dibantu. Ini semua adalah doa-doa untuk mereka yang tanda petik miskin spiritual tadi di dalam keadaan mereka di api penyucian. Jadi saudara-saudari, mengingat surat Roma 15, kita yang kuat wajib menanggung mereka yang lemah dan jangan mencari kesenangan sendiri. Itulah yang sekarang. Maka kita setiap 2 November adalah pernyataan kasih kepada mereka yang sudah meninggal. Sebab apa? Kalau kepada yang masih hidup, pernyataan kasih itu macam-macam. Kalau yang nggak punya duit, kita kasih duit. Kalau yang lagi sedih, kita hibur. Kalau yang kesepian, kita temani. Dan macam-macam bisa kita lakukan. Tetapi untuk yang meninggal, bagaimana pernyataan kasih? Mau ngasih barang, mereka nggak butuh barang. Mau ngasih duit, mereka nggak butuh duit. Mau membelikan apa? Mobil. Mereka nggak butuh mobil lagi pula, nggak bisa ngirim mobil ke sana, saudara. Maka yang bisa kita kirimkan adalah doa-doa untuk membantu mereka makin kudus sehingga pada saatnya kemudian memasuki kerajaan surga. Terakhir, menurut orang suci yang bernama Padre Pio, rata-rata orang beriman berada di purgatorium 100 tahun. Rata-rata loh ya, rata-rata. Rata-rata itu berarti orangnya kadang baik, kadang buruk. Kalau yang orang buruk, orang banyak jahatnya, tentu pasti akan lebih lama daripada itu. Rata-rata itu berarti kira-kira siapa? Rama Bayu, Frater Felix, Bapak dan Ibu kita ini kan rata-rata ya. 100 tahun di purgatorium nanti kamu ya ya. Sama Rama Bayu kira-kira sama. Tentu ini bukan ajaran gereja, tapi karena yang mengatakan orang suci yang sudah berada dalam kemuliaan abadi, tentu kita punya bayangan. Itulah kenapa kadang-kadang homili atau khotbah yang nggak benar jangan kita dengar. Kadang-kadang itu asisten imam, prodiakon berhomili nggak pas. Tapi bukan asisten imam yang di sini ya. Kalau di sini pas benar semua. Kalau ya di sini ya pas. Ini di tempat lain. Kalau di sini benar ya tempat lain ya. Kadang-kadang homili untuk orang mati atau memberikan renungan itu, kita percaya saudara yang telah meninggal sudah berada di surga. Lah kamu tahunya berada di surga itu dari mana dul gitu. Sok tahu kamu. Orang ini banyak keliru, orang ini banyak salah, tentu harus mengalami pemurnian. Maka kita nggak bisa dengan gegabah mengatakan dia sudah di surga. Hanya karena perasaanmu mengatakan itu biar tenang. Homili atau renungan seperti itu tampak menyenangkan dan menenangkan, tapi palsu. Karena apa yang menyenangkan dan menenangkan itu belum tentu mengandung kebenaran. Kayaknya menyenangkan kan, dan membuat tenang kan. Wah, mamaku sudah di surga. Seneng kan kayaknya, tenang juga kan. Mamaku almarhum sudah di surga gitu kan. Padahal mamamu di atas, aku masih di purgatorium katanya. Masih 98 tahun lagi katanya. Karena kita orang banyak dosa, maka perlu banyak pemurnian. Dan mereka yang sudah meninggal itu, kita kirimi doa-doa supaya mereka segera sampai pada kemuliaan abadi. Demikian makna dari perayaan 2 November yang bertolak dari istilah atau kata persekutuan para kudus. Semoga satu langkah lebih paham lagi apa makna dari perayaan ini. Shalom alaikum.